Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas soal latihan ujian Bahasa Indonesia Kabupaten Sleman tanggal 15 Februari tahun 2021. Seperti biasa, jika kalian belum mempunyai atau kehilangan soalnya, kalian bisa mengunduhnya melalui tautan yang ada di deskripsi video ini. Untuk menghemat waktu pengerjaan karena kalian dibatasi oleh waktu, maka mengerjakannya langsung ke soalnya. Untuk teks bacaannya menyusul jika diperlukan dan langsung ke pilihan ganda. Kita mulai nomor yang pertama. Makna evakuasi pada paragraf tersebut adalah, di sini ada kata evakuasi. Karena makna kata maka harus sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Pengertian yang paling tepat dari kata evakuasi adalah pemindahan penduduk ke tempat yang aman. Jadi jawabannya D. Nomor 2. Antonim kata sebab pada kalimat tersebut. Di sini ada kata sebab. Antonim itu lawan kata. Jadi kebalikan dari sebab. Maka di sini yang paling tepat adalah efektif bukan, efisien bukan, akibat bisa jadi, bencana bukan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Nomor 3. Mengapa para pemuda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok? Para pemuda menculik Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok karena ini harus sesuai dengan teks bacaan. Kita baca, menjelang proklamasi kemerdekaan, para pemuda menculik Soekarno dan Hatta. Keduanya dibawa ke Rengas Dengklok. Para pemuda mendesak agar proklamasi kemerdekaan segera dilakukan. Mereka tidak ingin kemerdekaan Indonesia batal karena peralihan kekuasaan. Mereka khawatir Jepang akan menyerahkan kekuasaan kepada sekutu. Nah, jawaban dari pertanyaan ini ada di kalimat yang ketiga ini. Para pemuda mendesak agar proklamasi kemerdekaan segera dilakukan. Jadi kita lihat pilihan yang sesuai dengan kalimat ini. A. Mereka menginginkan proklamasi kemerdekaan segera dilakukan. Ini sesuai. B. Kemerdekaan adalah hasil dari perjuangan bangsa Indonesia. Ini kurang tepat. Para pemuda tidak mau sekutu datang ke Indonesia lagi. Ini juga kurang tepat. Yang D. Kemerdekaan merupakan puncak perjuangan bangsa. Ini juga kurang tepat. Jadi jawaban nomor 3 adalah A. Nomor 4. Kalimat utama paragraf tersebut adalah kalimat yang paling umum. Biasanya untuk kelas 6 itu kalimat utama ada di awal atau di akhir paragraf. Jadi pilihannya hanya tinggal A atau D. Sedangkan B dan C biasanya tidak diperhatikan. Kita lihat dari teks bacaannya. Ada beberapa manfaat dari konservasi alam. Konservasi alam mampu melindungi spesies flora dan fauna. Kualitas lingkungan dapat terjaga dengan konservasi alam. Kegiatan tersebut dapat mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan. Jadi di sini yang dibahas adalah manfaat konservasi alam. Manfaat konservasi alam itu yang pertama, mampu melindungi flora dan fauna. Kemudian yang kedua, kualitas lingkungan terjaga. Kemudian yang terakhir, mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan. Jadi ini 3 manfaat dari konservasi alam. Maka kalimat yang paling umum ada di awal paragraf. Maka jawabannya adalah A. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya, nomor 5. Ide pokok paragraf tersebut adalah, ide pokok ada di kalimat utama, sedangkan kalimat utama bisa di awal atau di akhir. Di awal disebut paragraf deduktif, sedangkan yang di akhir disebut paragraf induktif. Kita lihat teks bacanya. Saat berbelanja kita menggunakan kantong kain. Selain kantong kain, kita juga dapat menggunakan keranjang belanja. Kantong plastik bekas juga dapat kita gunakan kembali saat berbelanja.
Itulah beberapa cara untuk mengurangi sampah plastik. Itulah beberapa cara, ini seperti menyimpulkan dari kalimat-kalimat sebelumnya. Jadi kemungkinan kalimat terakhir ini merupakan kalimat utama dari bacaan ini. Dari kalimat terakhir ini kita coba tentukan ide pokoknya yang sesuai. Kita langsung saja ke pilihan jawabannya untuk menyelesaikan soal ini. A. Penggunaan kantong belanja. Apakah sesuai dengan kalimat yang terakhir? Itulah beberapa cara untuk mengurangi sampah plastik. Ini cara untuk mengurangi sampah plastik, jadi A kurang tepat. B. Cara mengurangi sampah plastik. Nah, ini tepat sekali. Bisa jadi B. C. Penggunaan sampah plastik. Ini juga kurang tepat karena untuk mengurangi bukan menggunakan. Jadi C tidak sesuai. D. Manfaat sampah plastik juga kurang tepat. Jadi jawaban nomor 5 adalah B. Nomor 6. Ringkasan paragraf tersebut adalah, karena ini ringkasan berarti harus mencakup dari paragraf ini. Kita coba lihat paragrafnya. Penggunaan gawai yang berlebihan dapat mengganggu kesehatan. Risikonya tergantung tingkat penggunaan. Paparan cahaya gawai sebelum tidur akan memengaruhi kualitas tidur. Kualitas tidur yang buruk cenderung menyebabkan obesitas dan penyakit jantung. Menatap layar gawai untuk jangka waktu lama dapat meningkatkan risiko gangguan mata. Di sini ada penggunaan gawai yang berlebihan memengaruhi kualitas tidur. Kualitas tidur yang buruk menyebabkan obesitas dan penyakit jantung. Nah, di luar itu dapat meningkatkan risiko gangguan mata. Ini harus tercakup. Kita lihat yang A, penggunaan gawai yang berlebihan. Ini tepat. B, penggunaan gawai yang berlebihan. Ini tepat. C, kualitas tidur yang buruk menyebabkan obesitas dan risiko penyakit jantung. Ini tidak mencakup yang kalimat awal dan tidak mencakup kalimat yang akhir. Jadi C kurang tepat. D. Risiko gangguan kesehatan mata tergantung tingkat paparan cahaya saat menggunakan gawai. Ini hanya mencakup yang kalimat akhir. Kalimat awal-awal tidak tercakup. Jadi C dan D tidak perlu kita perhatikan dulu. Kita fokus ke A dan B. Penggunaan gawai yang berlebihan menyebabkan gangguan kesehatan jantung. Di sini ada gangguan kesehatan jantung. Dan mata, langsung ke mata. Padahal jantung ini disebabkan kualitas tidur yang buruk. Di sini malah tidak dicantumkan. Jadi kemungkinan ini masih kurang lengkap untuk A. Kita lihat yang B. Penggunaan gawai berlebihan menyebabkan tidur tidak berkualitas. Ya, di sini kualitas tidur yang buruk atau tidak berkualitas. Dan gangguan mata. Nah, di sini langsung ke bagian akhir. Karena obesitas dan penyakit jantung itu masuk ke kualitas tidur yang buruk. Jadi jawaban untuk nomor 6 adalah B. Nomor 7. Pernyataan yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah, kita langsung ke jawabannya. Siswa kelas 6 SD semesta menghias kelas dengan gembira. Apakah di sini siswa kelas 6 SD semesta sedang menghias kelas? Andi, Rudi, dan Reno memasang balon di sudut kelas. Intan, Ani, dan Sita bertugas memasang kertas krep. Siswa lain bekerja sama menata meja dan kursi agar terlihat rapi. Di sini tidak terlihat mereka gembira. Jadi harus ditunjukkan di paragraf kalau mereka bergembira. Di A kurang tepat. B. Andi, Rudi, dan Reno memasang kertas krep di kelas. Kita lihat kertas krep yang memasang Intan, Ani, dan Sita. Jadi siswa perempuan. B kurang tepat. C. Sita memimpin teman-teman perempuannya merapikan meja. Di kalimat terakhir, siswa lain bekerja sama menata meja dan kursi agar terlihat rapi. Di sini siswa lain berarti selain Intan, Ani, Sita, Andi, Rudi, dan Reno. Berarti C ini kurang tepat karena Sita berperan memasang kertas krep, bukan memimpin teman-temannya merapikan meja. Kita
Kita lihat yang D, pilihan terakhir. Tugas memasang balon dilakukan oleh Reno, Andi, dan Rudi. Reno, Andi, dan Rudi. Tugas mereka adalah memasang balon di sudut kelas. Ya, ini tepat. Jadi jawaban untuk nomor 7 adalah D. Kita lanjutkan ke nomor 8. Karena soal nomor 8 ini ada di halaman berbeda, maka kita coba baca dulu teks untuk nomor 8. Penyakit tuberkulosis bisa menular kepada siapa saja. Gejala tuberkulosis ditandai dengan batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. Penderita mengeluarkan dahak bercampur darah disertai demam berkepanjangan. Pengobatan penderita tuberkulosis dilakukan secara teratur. Penderita tuberkulosis seharusnya menutup mulut sewaktu batuk dan tidak meludah di sembarang tempat. Taatilah protokol pencegahan tuberkulosis agar kita terhindar dari penyakit tersebut. Kita coba masuk ke soalnya. Jenis paragraf tersebut adalah, jadi yang ditanyakan jenis paragraf. Tadi di paragraf tersebut ada ajakan untuk mentaati protokol pencegahan penularan tuberkulosis. Jadi ini merupakan paragraf ajakan. Ajakan itu berarti persuasi. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 9. Hal yang akan terjadi jika Naismith tidak terilhami permainannya saat kecil adalah James Naismith adalah penemu olahraga bola basket. Saat itu, ia ditantang mencari cara menghilangkan kebosanan para siswanya. Saat musim dingin, para siswa bosan mengikuti pelajaran olahraga. Naismith terinspirasi permainan yang pernah ia mainkan saat kecil. Ia menciptakan permainan yang dikenal sebagai bola basket. Jadi, jika tidak terilhami permainan saat kecil, jadi ini tidak ada. Dia tidak terilhami saat kecil, maka apa yang terjadi? Kita lihat A. Siswa James Naismith berhenti mengikuti pelajaran olahraga. Ini tidak sesuai dengan kalimat yang terakhir. Siswa-siswa tetap menyukai olahraga bola basket. Ini juga tidak sesuai. C. James Naismith tidak menciptakan olahraga bola basket. Ia menciptakan permainan yang dikenal sebagai bola basket karena terinspirasi dari permainan yang ia mainkan saat kecil. Karena ini tidak terilhami, maka ini tidak menciptakan. Jadi bisa jadi yang C. D. Siswa-siswa gemar mengikuti olahraga bola basket. Ini juga tidak tepat karena tidak sesuai dengan kalimat yang terakhir. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 9 adalah C. Nomor 10. Persamaan kedua teks tersebut adalah teks yang pertama. Petugas Dinas Kesehatan Sleman melakukan pencegahan terhadap penyakit demam berdarah. Mereka melakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan pengasapan. Selain itu, mereka juga menggiatkan program dokter kecil. Dokter kecil diberi buku pegangan tentang pemberantasan nyamuk dengan insektisida. Teks yang kedua, petani di Kabupaten Bantul melakukan pemberantasan wereng. Mereka menyemprot wereng dengan obat pembasmi serangga. Sebagian lahan pertanian yang terserang wereng dapat diselamatkan. Namun demikian, ada juga yang tidak bisa diselamatkan. Akhirnya, kerugian yang dialami para petani tidak terlalu besar. Jadi apakah sama tempat kejadiannya? Kalau teks yang pertama itu di Sleman, teks yang kedua di Bantul. Ini tidak tepat. Yang B, cara pemberantasan. Ini untuk nyamuk dilakukannya pengasapan. Kalau di teks yang kedua, pemberantasan wareng dengan cara disemprot. Jadi cara pemberantasannya berbeda. Satu diasap, satu disemprot. Kemudian yang C. Ini diasap. Mereka juga menggiatkan program dokter kecil. Dokter kecil diberi buku pegangan tentang pemberantasan nyamuk dengan insektisida. Insektisida dan pengasapan. Jadi ada dua. Insektisida itu berarti dia pemberantasan serangga. Ini pemberantasan serangga.
Kalau yang di teks yang kedua, mereka menyemprotkan warung dengan obat pembasmi serangga. Berarti sama dengan insektisida. Jadi kalau yang di teks pertama pengasapan dan dengan menggunakan insektisida atau pembasmi serangga. Kalau yang teks kedua dengan menggunakan pembasmi serangga atau sama juga disebut dengan insektisida. Jadi kemungkinan C, penggunaan insektisida ini sama. Kemudian D, pelaku pemberantasan. Kalau di sini petugas dinas kesehatan, di sini petani. Jadi tidak sama. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 10 adalah C. Nomor 11. Soalnya ada di halaman berbeda, jadi kemungkinan kita diminta untuk mengisi nomor 1, 2, dan 3. Kita langsung saja coba masukkan dari teks bacaan ini ke dalam tabel. Toko aneka daging menyediakan berbagai macam daging. Daging itu antara lain sapi, kambing, kelinci, ayam, dan itik. Harga daging sapi 120.000. Di sini sudah tepat. Harga daging kelinci 10.000 lebih mahal dari harga daging ayam. Ini kelinci harganya belum tahu, tetapi ayam sudah diketahui 35.000. Lebih mahal 10.000, jadi 35.000 ditambah 10.000, 45.000. Nah, itu harga daging itik 50.000. Di sini yang harganya 50.000 hanya ini. Jadi kemungkinan ini itik. Kemudian harga daging ayam 35.000. Di sini 35.000 ayam. Harga daging kambing yang 105.000 per kilogram. Berarti ini kambing. Jadi jawabannya harusnya kalau 1, 2, 3 itik, kambing, dan 45.000. Kita coba cek ke halaman yang ada jawabannya. Isian yang tepat untuk 1, 2, dan 3 secara berurutan adalah tadi jawabannya itik, kambing, dan 45.000. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 12. Bagaimana usaha Aldo untuk meredakan rasa sakit di jari telunjuknya? Usaha Aldo untuk meredakan rasa sakit di jari telunjuknya yaitu, kita coba baca teks ceritanya. Aldo mendengar kicauan burung saat bermain kelereng. Ia mendongakkan kepala untuk mencari sumber suara. Ada beberapa burung kutilang bertengger di pohon mangga. Tanpa sengaja, Aldo melihat buah mangga yang ranum. Aldo bergegas memanjat pohon mangga untuk memetiknya. Tiba-tiba Aldo menjerit. Jari telunjuknya sakit tertusuk sesuatu. Ternyata jari telunjuk Aldo tersengat lebah. Aldo segera turun dan membasuh jarinya. Ia minta bantuan ibunya mencabut sengat lebah di jarinya. Jadi untuk meredakan rasa sakit di jari, apa yang dia lakukan di sini? Ini karena tersengat lebah, maka Aldo segera turun, membasuh jarinya dan meminta bantuan ibu mencabut sengat lebah. Kita lihat yang sesuai. Membasuh jarinya dan mencabut sengat lebah tersebut. Yang mencabut adalah ibunya, jadi A kurang tepat. B, turun dari pohon, ini turun, kemudian membasuh jari, tepat membasuh jari, kemudian meminta bantuan ibu untuk mencabut sengat lebah. Kemungkinan yang B. Kita lihat yang C. Bergegas turun dan mencabut sengat lebah tersebut. Ini turun, tapi langsung dicabut. Yang mencabut di sini tidak disebutkan, jadi kurang tepat. Yang D. Meminta bantuan ibu mencabut sengat lebah tersebut. Ini langsung kalimat yang terakhir, padahal dia turun dulu, membasuh jarinya, baru meminta bantuan ibu. Jadi D juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 12 adalah B. Nomor 13. Latar waktu cerita tersebut adalah titik-titik hari. Kita coba baca teksnya. Sudah 1 tahun, Fajar tinggal berdua bersama ibunya. Ayahnya telah meninggal karena kecelakaan.
Setiap hari ketika mentari masih malu menampakkan sinarnya, ia telah sampai di pasar. Sebuah baki berisi pisang goreng ia titipkan kepada pedagang di pasar. Biasanya dagangan yang dititipkan tersebut habis sebelum sore hari. Selepas itu, ia ke sekolah sambil membawa termos berisi es lilin. Semua itu ia kerjakan dengan penuh semangat tanpa rasa malu. Ia bertekad untuk terus membantu ibunya. Dia berharap ibunya bisa beristirahat saat malam hari. Waktunya di sini tadi ditunjukkan mentari masih malu menampakkan sinarnya, berarti ini pagi. Tapi di sini juga muncul tadi dagangan yang dititipkan tersebut habis sebelum sore hari, ada waktu sore hari. Apakah pagi atau sore? Kita lihat lagi teksnya. Jadi sore ini menunjukkan dagangannya yang habis. Tapi kegiatan ini dilakukan saat pagi hari. Menitipkan makanan, membawa termos berisi es lilin ini juga pagi hari. Jadi latar waktu cerita ini pagi hari. Nomor 14. Watak tokoh Fajar pada cerita tersebut adalah dia pekerja keras. Jadi yang paling tepat adalah ulet ini. Jawabannya adalah B. Nomor 15. Makna kopi pahit pada cerita tersebut adalah sepulang sekolah Dipo bersama teman-temannya bermain bola di lapangan. Mereka asik bermain bola tanpa melepas baju seragam. Keringat bercucuran membasahi seragam sekolah. Lapar dan dahaga tidak menyurutkan kebahagiaan mereka. Mereka pulang ketika matahari terbenam. Setiba di rumah, Dipo mendapat kopi pahit dari ayahnya. Jadi kopi pahit ini memiliki makna yang tidak sebenarnya atau makna kias. Yang artinya hal yang tidak menyenangkan. Di sini kita lihat hal yang tidak menyenangkan yaitu marah. Jadi jawabannya adalah C. Dipo mendapat kemarahan dari ayahnya atau dimarahi ayahnya. Nomor 16. Makna kias kata Pulau Kelapa pada puisi tersebut adalah Pulau Kelapa ini mengingatkan kita pada lagu yang diciptakan oleh Ismail Marzuki. Jadi bisa jadi ini maknanya negara Indonesia. Jawabannya adalah D. Nomor 17. Akhir cerita tersebut adalah di akhirnya seperti apa? Tanaman padi Pak Tani rusak terkena banjir. Yang sesuai dengan akhir cerita ini, Pak Tani kecewa seluruh padinya terbawa air. Kurang tepat, banjir merusak tanaman padi milik Pak Tani. Ini hampir sama, bisa jadi. C. Hujan tidak reda sampai menghanyutkan padi Pak Tani. Ini tidak sesuai atau kurang sesuai. D. Pak Tani sedih seluruh hasil panen terbawa banjir. Ini juga kurang sesuai. Jadi, akhir cerita yang mirip dengan kalimat terakhir ini adalah banjir merusak tanaman padi milik Pak Tani. Atau B. Nomor 18. Amanat cerita tersebut adalah berarti hal-hal baik atau hal positif yang bisa diambil dari cerita. Kita lihat ceritanya kembali. Pak Tani ingin sekali mendapatkan banyak uang. Pada musim penghujan, ia berdoa kepada Tuhan. Ia berharap Tuhan memberi cuaca cerah agar dapat menuai padinya. Pada hari berikutnya, matahari bersinar cerah. Pak Tani menuai padinya. Meskipun begitu, ia berdoa kepada Tuhan lagi untuk memberinya hujan. Jika hujan turun, padi di lahan yang lain akan tumbuh subur. Esok harinya turun hujan. Pak Tani berkata, jika hujan turun lagi, padiku pasti akan tumbuh lebih cepat. Pada hari berikutnya, hujan kembali turun dengan sangat lebat. Banjir melanda sawah Pak Tani, tanaman padi Pak Tani rusak terkena banjir. Amanat atau hal yang bisa kita ambil dari cerita tersebut adalah, kita lihat yang A, bersiap siagalah sebelum musibah menimpa kita. Kurang tepat. Bersyukurlah kepada Tuhan atas nikmat yang diterima. Hal positifnya bisa jadi C. Mintalah kepada Tuhan sesuai dengan keinginan kita. Ini kurang tepat. D. Bekerjalah dengan tekun agar jerih payah berbuah manis. Ini juga kurang tepat. Jadi jawabannya adalah B.
Nomor 19. Koci telah diingatkan oleh Tiko. Maksud pernyataan tersebut adalah di sini Koci telah diingatkan oleh Tiko. Kita baca teks bacanya. Siang itu cuaca sangat panas. Tiko, tikus putih sangat haus. Ia ingin sekali makan es krim. Namun Tiko tak punya uang. Tiba-tiba Koci, kucing hitam menghampirinya. Koci mengajak Tiko pergi ke warung es krim Pak Beru beruang coklat. Pak Beru senang melihat kedatangan Koci dan Tiko. Koci dan Tiko disuruh menjaga warung es krim Pak Beru. Pak Beru akan pergi ke pasar. Koci dan Tiko diberi masing-masing sebuah es krim oleh Pak Beru. Koci dan Tiko segera makan es krim pemberian Pak Beru hingga habis. Saat Pak Beru ke pasar, Koci mengambil es krim lagi. Setiap selesai minum satu es krim, ia mengambil es krim lainnya. Koci telah diingatkan oleh Tiko. Pulang dari pasar, Pak Beru senang es krim yang dijualnya habis. Namun, ia terkejut. Uang hasil penjualan tidak sebanding jumlah es krim yang ia jual. Koci dan Tiko akan pamit pulang. Koci tidak bisa berdiri karena terlalu banyak makan es krim. Ia minta maaf telah mengambil es krim tanpa izin. Pak Beru memaafkan Koci. Nah, maksud pernyataan tersebut adalah Koci telah diingatkan oleh Tiko, yaitu Koci diingatkan oleh Tiko agar menghabiskan. Ini tidak menghabiskan, bukan menghabiskan. Jadi A kurang tepat. Yang B, Koci menasihati Tiko agar menjaga warung Pak Beru sambil minum es krim. Ini juga tidak tepat. Karena dia tidak menasihati, hanya diingatkan. Yang C, Tiko mengingatkan Koci agar tidak mengambil es krim Pak Beru tanpa izin. Nah, ini bisa jadi karena ini diingatkan Koci, diingatkan Tiko. Jadi Tiko yang mengingatkan Koci. Tepat. Yang D, Tiko mengajak Koci untuk menjaga warung Pak Beru saat ditinggal ke pasar. Ini juga tidak tepat. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 20. Simpulan cerita tersebut adalah Pak Beru memaafkan Koci yang telah mengambil es krim miliknya tanpa izin. Bisa jadi karena tadi di akhir cerita Pak Beru memaafkan. Yang B, Koci perutnya buncit dan tidak bisa berdiri karena kebanyakan minum es krim. Ini masih di tengah-tengah cerita di sini. Kemudian yang C, Pak Beru terkejut uang hasil penjualan tak sebanding jumlah es krim yang dijual. Itu juga masih dalam cerita, belum pada simpulan di sini. Kemudian yang D, Tiko dan Koci hendak pamit pulang karena terlalu kenyang minum es krim. Ini juga tidak tepat. D juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 20 adalah A. Karena nomor 21 dan 22 ada di halaman berikutnya, sedangkan ini ada teks bacaan untuk nomor 21 dan 22. Nah, kita baca dulu teks bacaan ini. Hari itu, siswa kelas 6 bekerja bakti membersihkan kelas. Setiap siswa sibuk mengerjakan tugas masing-masing. Tiba-tiba terjadi keributan di ruang kelas. Keributan ini disebabkan oleh Ani. Dia tidak mau bekerja tetapi hanya memerintah saja. Rin, tugasmu menyapu lantai, perintah Ani. Rina pun melaksanakan tugasnya. Rina dibantu oleh Lia. Sementara itu, Ani hanya mengawasi mereka. Lia, cepat lantainya dipel, jangan lupa diberi pewangi, kata Ani. Baik, An, aku akan mengambil air dulu, jawab Lia. Rin, cepat kerjanya dong. Kalau sudah, cepat bersihkan kaca jendela, perintah Ani lagi. Mengapa kamu tidak bekerja, cuma main perintah, bantah Rina. Lia datang membawa ember berisi air. Air dalam ember ia tumpahkan sampai membasahi sepatu Ani. Maaf, tidak sengajaan, seru Lia berpura-pura. Lia, kamu pasti sengaja menumpahkan air itu, Ani membentak. Sambil menggerutu, ia melangkah pergi. Ia terpeleset lalu jatuh. Pakaiannya basah dan badannya tertelungkup di lantai. Lia membantu Ani bangun dan memapahnya ke UKS. Ani meminta maaf atas perbuatannya kepada Lia dan Rina. 21. Peristiwa yang akan terjadi jika Ani mau bekerja bersama teman-temannya adalah, jadi di sini ada Ani dan teman-temannya yang di mana Ani tidak mau bekerja.
hanya maunya memerintah saja. Bagaimana kalau Ani ini mau bekerja bersama teman-temannya? Maka apa yang akan terjadi? A. Keributan tetap terjadi di kelas. Tadi keributan disebabkan karena Ani tidak mau bekerja. Di sini Ani mau bekerja, jadi tidak ada keributan. A kurang tepat. B. Rina belum selesai menyapu lantai. Karena Ani mau bekerja, maka kemungkinan Rina akan selesai menyapu lantai dibantu oleh Ani. Jadi B ini juga kurang tepat. Lia sengaja menumpahkan air. Di sini karena Lia ini jengkel terhadap Ani. Jadi kalau Ani mau bekerja, kemungkinan Lia juga tidak jengkel terhadap Ani dan dia tidak akan menumpahkan airnya. Jadi C ini kurang tepat. D. Kerja bakti akan berjalan lancar. Nah, karena semua anak bekerja, maka hal yang akan terjadi kerja bakti akan berjalan lancar. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 22. Nilai moral positif tokoh Ani pada cerita tersebut adalah hal yang bisa diambil atau hal-hal baik yang bisa dicontoh dari Ani. A. Menuruti perintah teman, tadi bukan. B. Melaksanakan perintah guru, bukan, karena tadi hanya memerintah-perintah temannya. C. Meminta maaf atas kesalahan. Di akhir cerita tadi Ani meminta maaf, jadi kemungkinan C. D. Mempersilahkan temannya bekerja. Ini juga kurang tepat karena Ani sendiri tidak bekerja. Jadi jawaban yang paling tepat untuk 22 adalah C. Nomor 23. Keteladanan yang ditunjukkan tokoh Kintan pada cerita tersebut adalah, nah ini keteladanan, kita baca dulu. Kehidupan Kintan dan ibunya sangat memprihatinkan. Mereka tinggal di gubuk reot dan rapuh. Ayahnya meninggal sewaktu ia masih kecil. Ibunya sakit lumpuh. Kintanlah yang merawat ibunya. Kintan merasa bertanggung jawab dengan kondisi keluarganya. Ia harus menghidupi ibunya dengan berjualan gorengan. Ia tidak pernah menyerah dengan keadaannya. Ia semangat belajar agar menjadi anak yang pandai dan sukses. Jadi keteladanan yang diambil dari tokoh Kintan, apakah A. Merasa sedih dengan kondisinya? Bukan, dia tidak pernah merasa sedih dalam cerita ini. Yang B. Terpaksa berjualan gorengan sendiri. Ini juga dia tidak merasa terpaksa, karena dia merasa bertanggung jawab atas kondisi keluarganya. Jadi B kurang tepat. C. Pantang menyerah terhadap keadaan. Ini bisa karena dia bekerja keras untuk membiayai, menghidupi ibunya. Jadi C bisa jadi. D. Semangat belajar walaupun terpaksa. Di sini tidak ditunjukkan bahwa ia terpaksa. Dia sangat semangat belajar untuk menjadi anak yang pandai dan sukses. Jadi D ini kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat untuk 23 adalah C. Nomor 24. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah titik-titik. Dokter melakukan titik-titik setelah mencermati hasil ronsen tulang belakang Andi. Di sini ada 4 istilah. Kita lihat satu persatu. Transfusi itu pemindahan. Atau pemasukan obat atau darah kepada orang lain. Yang membutuhkan. Kemudian diagnosis itu penentuan jenis penyakit. Dengan cara memeriksa gejalanya. Kemudian injeksi itu suntikan. Kemudian terapi usaha untuk memulihkan kesehatan.
kesehatan. Kita lihat. Dokter melakukan titik-titik setelah mencermati hasil ronsen tulang belakang Andi. Kalau tulang belakang itu biasanya yang dilakukan adalah terapi untuk memulihkan tulang belakangnya. Kalau transfusi tidak mungkin karena dia obat atau darah. Kemudian diagnosis ini berarti pada saat ronsen ini diagnosisnya. Injeksi tidak mungkin. Kemudian terapi yang paling tepat adalah D. 25. Ungkapan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut. Kepala batu itu keras kepala atau tidak menurut. Nasihat. Ini kepala batu dengan keras kepala sama. Kemudian kepala dingin itu sabar. Besar kepala itu sombong. Nah, istilah ini kalian harus paham. Baru kita masukkan. Dodi mendapat hadiah dari ayahnya. Ayah memberi sepeda baru yang mahal harganya. Namun sayangnya ia menjadi titik-titik. Ia tak mau lagi bermain bersama teman-temannya. Kira-kira menjadi apa ini? Menjadi sombong atau besar kepala. C. Nomor 26. Peribahasa yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, kita lihat si buta baru melek, ini berarti orang kaya baru yang sombong. Yang sombong. Jadi baru mendapat kekayaan kemudian dia menjadi sombong. Aur dengan tebing ini saling tolong menolong. Kemudian peribahasa yang ketiga, burung di sangkar emas, ini orang yang merasa hidupnya terkekang atau tidak bebas. Kemudian yang keempat, mendapat durian runtuh, ini mendapatkan rezeki yang tak disangka-sangka. Kita lihat konteksnya. Pak Bowo memiliki 2 orang anak. Anak pertama sudah lama bekerja di luar kota. Anak kedua baru saja lulus SD dengan prestasi terbaik. Saat kelulusan anak kedua, istrinya baru saja sembuh dari sakit. Pak Bowo mengadakan syukuran bertepatan dengan ulang tahunnya. Saat itu, anak pertamanya pulang dan membawa hadiah. Seluruh anggota keluarganya bisa berkumpul. Pak Bowo bagai apakah orang kaya baru yang sombong? Tidak, kurang tepat. Saling tolong-menolong juga tidak sesuai. Orang yang merasa hidupnya terkekang bukan, berarti Pak Bowo ini seperti mendapatkan rezeki atau kebahagiaan yang tak disangka-sangka. Sudah mendapat hadiah, anaknya pulang, istrinya sembuh. Jadi yang paling tepat adalah D. Nomor 27. Urutan tepat petunjuk penggunaan sabuk pengaman adalah, jadi ini petunjuk penggunaan sabuk pengaman. Dimulai dari 3, jadi kita mulai dari kalimat yang ketiga. Duduklah dengan posisi yang benar di kursi kendaraan. Ini nomor 3 semuanya sudah tepat. Ini sudah. Nah, ini tinggal 1, 5, atau keempat. Setelah duduk, pasangkan sabuk pengaman menyilang di depan dada. Atau kaitkan sabuk pengaman tersebut dan pastikan telah terkunci. Atau ambil sabuk pengaman yang terletak di samping kursi mobil. Diambil, dikaitkan, atau dipasangkan dulu. Sepertinya
Diambil dulu nomor 4. Jadi 3 ke 4 yang A dan B sudah tidak digunakan. 3 ke 4. Dia ke 5 atau ke 1? Kita lihat. Setelah ambil sabuk pengaman yang terletak di samping kursi mobil. Pasangkan sabuk pengaman menyilang di dada atau kaitkan sabuk pengaman tersebut dan pastikan telah terkunci. Dia harus dipasangkan dulu. Menyilang di depan dada baru dikaitkan. Jadi 3, 4, 1 di sini. Jadi ini 5 sudah kebalik. 1 baru ke 5. 5 baru ke 2. Bersiap bepergian dengan nyaman. Jadi jawabannya nomor 27 adalah D. 28. Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks laporan tersebut adalah: siswa kelas 6 SD Sembada mendapat tugas untuk melakukan pengamatan di Puskesmas Amarta. Pengamatan tersebut dilaksanakan Sabtu 17 April 2021. Pasien yang berobat mendaftar di loket pendaftaran terlebih dahulu. Dari loket pendaftaran, pasien antri di ruang tunggu periksa. Selanjutnya pasien menyerahkan resep dan mengantri di loket pengambilan obat. Jadi ini urut-urutan di puskesmas. Dari yang pertama, dari loket pendaftaran, pasien antri di ruang tunggu periksa. Jadi setelah antri, apakah A? Pengunjung pasien siang itu sangat banyak? Tidak mungkin. Kemudian pasien dipanggil masuk ke ruang periksa. Selanjutnya, pasien menyerahkan resep dan mengantri di loket pengambilan obat. Bisa jadi ini. Jadi setelah periksa, dia mendapatkan resep dan resep ini diberikan di apotik atau loket pengambilan obat. Apakah C? Kita lihat. Dari loket pendaftaran, pasien antri di ruang tunggu periksa. Pengambilan obat dilayani sampai pukul 12. Selanjutnya ini kurang tepat. Apakah D? Surat rujukan akan diberikan dokter kepada pasien. Karena rujukan berarti tidak ada resep. Berarti D ini kurang tepat. Jawaban yang paling tepat adalah B. Nomor 29. Kalimat yang sesuai untuk melengkapi iklan tersebut adalah: jagalah kualitas udara. Kendaraan sehat, udara bersih. Berarti kita coba masukkan satu persatu. Jagalah kualitas udara. A. Rawatlah mesin kendaraan Anda. Kendaraan sehat, udara bersih. Bisa jadi, jagalah kualitas udara. Sayangilah kendaraan Anda. Kendaraan sehat, udara bersih. Jadi B kurang tepat. Kemudian C. Jagalah kualitas udara. Rawatlah lingkungan Anda. Kendaraan sehat, udara bersih. Karena ini kendaraan harusnya yang dirawat kendaraan, bukan lingkungan. Jadi C kurang tepat. D. Jagalah kualitas udara. Budayakan aman berkendara. Kendaraan sehat, udara bersih. Ini juga kurang tepat. Karena di sini kendaraan sehat berarti harus dirawat. Jawaban yang paling tepat adalah A. Nomor 30. Kalimat yang tepat untuk melengkapi awal teks pidato tersebut adalah: kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang membimbing kami. Selanjutnya kami mohon maaf apabila selama ini kami melakukan kesalahan. Kami mohon doa restu agar dapat meraih cita-cita. A. Bapak dan Ibu, perkenankan saya berpidato menyampaikan salam perkenalan. Ini kan perpisahan, bukan perkenalan ya. Jadi A kurang tepat. Teman-teman yang saya sayangi, saya akan berpidato dalam rangka kenaikan kelas. Mohon doa restu agar meraih cita-cita, ini bukan kenaikan kelas tapi kelulusan. Jadi B kurang tepat. C. Hadirin sekalian, izinkan saya mewakili teman-teman dalam acara perpisahan. Ini sudah tepat. Ini juga tepat. Kemungkinan C. Kita lihat yang D. Teman-teman yang berbahagia, sebentar lagi kita akan memasuki sekolah ini. Ini perpisahan, bukan awal ajaran baru. Jadi D kurang tepat. Jawaban yang paling tepat adalah C.
31. Susunan yang benar agar kalimat-kalimat tersebut menjadi paragraf deskripsi yang padu adalah, kita lihat dari pilihannya, 4 dulu. Koleksi buku di Taman Bacaan Cendekia sangat lengkap. Jadi pilihannya hanya kedua atau ketiga. Kita lihat 2 dulu. Buku fiksi, non-fiksi, sampai ensiklopedia tersaji di rak buku. Atau setiap hari banyak orang berkunjung ke sana. Karena ini sangat lengkap, harusnya menunjukkan lengkap itu apa saja. Buku fiksi, non-fiksi, sampai ensiklopedia tersaji di rak buku. Jadi kemungkinan dari 4 ke 2. Kita lihat yang 2. 4, 2. 3-nya kita hindari dulu. 4 ke 2. Dari 2 ke 3 atau ke 1 kita lihat. Kita lihat ketiga. Setiap hari banyak orang berkunjung ke sana. Ini tidak ada penghubungnya ke kalimat yang kedua. Kita lihat kalimat nomor 1. Buku-buku tertata rapi memudahkan para pengunjung untuk memilihnya. Ini tadi di rak buku. Karena di rak buku berarti buku-buku tertata rapi ini sudah tepat. Berarti dari 4 ke 2 ke 1. Memudahkan para pengunjung untuk memilihnya. Nah, ini karena sudah pengunjung berarti dilanjutkan kalimat yang ketiga. Setiap hari banyak orang berkunjung ke sana. Jadi 4 ke 2 ke 1 kemudian ketiga. Jadi setiap kalimat ini ada penghubungnya dalam kalimat sebelum atau sesudahnya. Jadi jawaban nomor 31 yang paling tepat adalah C. Nomor 32. Kata bentukan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah, dalam pilihan A, B, C, D ada kata antar dan jemput kata dasarnya. Kemudian diberi imbuhan me. Jadi harusnya menjadi mengantar jemput. Nah, kemudian kita lihat pilihannya. Mengantar jemput, mengantar spasi jemput, menghantar jemput, atau D, menghantar spasi jemput. Kita lihat kata dasarnya, antar dan jemput. Di sini antar dan jemput. Diberi awalan me. Me ditambah antar jadi mengantar, bukan menghantar. Mengantar. Kemudian jemputnya masih pisah karena ini tidak diberi imbuhan di akhir. Jadi mengantar jemput. Di sini pilihannya yang paling tepat adalah B. Nomor 33. Perbaikan tata kalimat yang dicetak tebal pada paragraf tersebut adalah hujan abu di Kecamatan Sleman sampai wilayah akibat tiupan angin. Kita lihat strukturnya. Jadi di sini pada dasarnya ada abu yang terkena tiupan angin sampai di wilayah Kecamatan Sleman. Jadi struktur yang tepat kita lihat kembali yang A. Akibat tiupan angin ini penyebabnya, kemudian hujan abu sampai di wilayah Sleman. Kemudian tepat ini. Yang B. Akibat tiupan angin, hujan sampai abu. Ini kurang tepat. C. Hujan abu akibat angin tiupan sampai di wilayah ini. Angin tiupan kurang tepat. D. Hujan akibat tiupan abu angin. Nah, ini juga kurang tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Nomor 34. Perbaikan kata yang bercetak miring pada paragraf tersebut adalah, kita lihat yang bercetak miring, mengawal, mengangkut, kemudian menonton. Setiap hari Minggu, Siti mengikuti ibunya ke pasar. Siti mengekor ibunya ke pasar. Lebih baik mengikuti. A atau C. Kemudian di pasar ia mengangkut barang belanjaan ibunya. Mengangkut ini kendaraan.
Ini membawa. Di sini menaruh, lebih tepat membawakan. Di pasar ia membawakan barang belanjaan ibunya. Lebih tepat membawakan. Kalau menaruh ini hanya ditaruh, tidak dibawa. Sambil menonton ini, sambil mengamati suasana pasar, Siti berjalan di belakang ibunya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Nomor 35. Kesalahan penggunaan kata baku pada paragraf tersebut adalah, kita langsung saja pada kata bakunya. Disinfeksi ini kata baku artinya pemusnahan bakteri patogen. Generik ini tidak baku, yang baku generik menggunakan huruf G. Artinya obat yang penamaannya didasarkan pada zat aktif yang ada di dalam obat tersebut. Jadi ini tidak baku. Evaporator ini kata baku artinya alat untuk menguapkan cairan yang biasanya digunakan untuk melancarkan pernafasan. Penyuluhan ini kata tidak baku karena kata dasarnya adalah suluh. Jadi diberikan awalan pe dan akhiran an. Jadi penyuluhan. Ini penyuluhan. Jadi penyuluhan ini kata tidak baku. Yang C, penyuluhan ini tidak baku. Desinfeksi ini tidak baku, yang baku disinfeksi. Kemudian penyuluhan ini tidak baku, generik ini juga tidak baku seperti di pilihan yang A, harusnya menggunakan huruf G, generik. Jadi kesalahan penggunaan kata baku pada paragraf tersebut ada ini, C dan D ini salah semua. Kita lihat di teks bacaannya, apakah ada kata penyuluhan? Ini ada. Desinfeksi, kita lihat di sini tidak ada. Jadi ini hanya kata yang dimasukkan tanpa melihat pada paragraf. Kemudian generik, kita lihat di sini ada. Jadi jika kita mengacu kesalahan penggunaan kata baku pada paragraf, melihat paragraf di sini, maka jawabannya D. Tapi kalau tidak melihat paragraf, maka C dan D ini menjadi salah semua. Jadi 35 jawabannya adalah D. Nomor 36, karena ini soalnya ada di halaman berbeda, kita coba lihat soalnya terlebih dahulu. Untuk soal nomor 36, penggunaan tanda baca yang tidak tepat pada kalimat yang dicetak miring pada paragraf tersebut adalah, kembali ke teks bacanya. Adik-adik, segera bersihkan tenda kalian, kata Kak Ali. Di sini kita lihat ada titik 2 yang seharusnya tanda koma. Adik-adik, koma, segera bersihkan tenda kalian. Ini bukan tanda tanya. Ini kan perintah, jadi harusnya menggunakan tanda seru, kata Kak Ali, titik ini tepat. Jadi ini kalimat langsung diawali petik, kemudian di sini ada kalimat adik-adik ini menyapa, jadi harus koma. Segera bersihkan tenda kalian, ini tanda seru, kemudian petik karena ini yang diucapkan. Siapa yang mengucapkan? Kak Ali. Makanya di sini ditulis kata Kak Ali. Tanda baca yang tidak tepat yaitu titik 2 dan tanda tanya. Jawabannya adalah B, titik 2 dan tanda tanya. Kita lanjut ke nomor 37. Tanda baca yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah, kesehatan merupakan hal yang sangat berharga, bukan? Kata dokter. Di sini kalau sesuai dengan intonasi maka harusnya tanda tanya. Kita ulangi lagi, kesehatan merupakan hal yang sangat berharga, bukan? Kata dokter. Berarti jawabannya adalah C. Nomor 38. Penggunaan huruf kapital yang tepat untuk kalimat tersebut adalah, sejak ini sama semua, huruf kapital semua. Masih sekolah dasar. Di sini yang membedakan ini kapital, ini tidak kapital, ini tidak kapital. Kita lihat. Jika sekolah dasar ini diikuti dengan nama sekolahnya, maka di
Di sini harusnya huruf kapital. Tetapi karena di sini tidak ada nama sekolahnya, maka di sini bukan kapital. Jadi A dan B sudah salah. Kita lanjut, koma sudah tepat. Hasna, Hasna, ini karena nama orang jadi huruf kapital. Suka pelajaran bahasa Indonesia, huruf kapital. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 39. Perbaikan ejaan pada kalimat tersebut adalah A, B, C, D. Kongres atau kongres. Yang tepat adalah kongres. Ini sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata bakunya kongres. Artinya pertemuan besar pemuda. Kongres pemuda, pertemuan besar pemuda. Ini sudah tidak tepat. Kongres Pemuda mengantarkan generasi penerus bangsa berpikir atau berpikir. Kata dasarnya adalah pikir, menggunakan huruf P, bukan F. Jadi, kalau diberi awalan ber, menjadi berpikir. Jawabannya adalah D. Nomor 40. Penulisan tanda baca yang tepat pada paragraf tersebut adalah koperasi sekolah terlihat sangat ramai saat istirahat. Ini satu kalimat berarti diakhiri tanda titik. Petugas koperasi melayani para siswa yang membeli barang di koperasi. Para siswa membeli berbagai alat tulis, bolpen, pensil, dan menghapus. Karena ini rinciannya alat tulis berarti di sini titik 2. Selain alat tulis berarti diikuti tanda koma. Para siswa juga membeli makanan ringan. Jadi jawabannya titik, titik 2, dan koma. Titik, titik 2, dan koma. D. Nomor 41. Karena soalnya ada di halaman berbeda, kita baca dulu teks bacaannya. Kita dapat melakukan beberapa cara untuk menjaga lingkungan. Cara tersebut misalnya membuang sampah pada tempatnya agar bersih. Kita juga dapat melakukan pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos. Selain itu, kita dapat mengurangi penggunaan kantong plastik yang sulit terurai. Cara lainnya dengan membersihkan saluran air dari sampah. Pertanyaannya, bagaimana cara mengolah sampah organik? Cara mengolah sampah organik adalah mengolah sampah menjadi pupuk kompos yang D. Sesuai dengan kalimat ketiga bacaan tadi. Nomor 42. Paragraf deskripsi berdasarkan gambar adalah, karena harus deskripsi berarti harus sesuai dengan yang ada di gambar. Ada 2 orang sedang duduk di kursi. Ini ada 2 orang. 2 orang duduk di kursi, 2 orang duduk di kursi, 2 orang di kursi, ada 2 orang sedang duduk di kursi A, B, C, D, sama semuanya. Kedua orang tersebut adalah seorang dewasa dan seorang anak. Tepat, ini yang dewasa, ini yang anak-anak. Kedua orang tersebut adalah ayah dan anaknya. Ini belum tentu ayah dan anaknya. Jadi yang B kita lewati. Kedua orang tersebut adalah seorang dewasa dan seorang anak. Ini tepat, masih tepat. Ini tadi juga masih tepat. Yang D, kedua orang tersebut adalah seorang dewasa dan seorang anak. Ini juga masih sesuai dengan gambar. Mereka sedang menonton televisi dengan gembira. Kita tidak terlihat di situ sedang gembira. Kita lihat yang C. Mereka sedang menonton televisi. Ya, ini lebih tepat. Tidak sedang gembira. Mereka sedang menonton televisi. Ini juga tepat. Jadi yang A kita singkirkan terlebih dahulu. Yang C. Tampak gambar pesawat terbang di televisi. Benar, karena di sini ada pesawat terbang. Yang D. Tampak karpet halus terhampar di lantai. Ini tidak halus ini. Ini ada corak-coraknya, sepertinya juga tidak halus. Jadi yang D kurang tepat. Jadi jawabannya adalah C. Harus sesuai dengan gambar. Nomor 43. Urutan petunjuk pembuatan tempe yang tepat adalah, kita lihat dari nomor 2.
semuanya nomor 2. Pilihlah kedelai yang berkualitas, lalu rebus sampai setengah matang. Kemudian, setelah memilih dan direbus, maka kita coba ke 1. Kupas kulit ari kemudian cuci hingga bersih. Atau yang ketiga, rebus kembali kedelai yang sudah bersih sampai matang lalu angkat dan tiriskan. Ini sudah direbus lagi. Sudah bersih. Berarti ini ada kaitannya dengan yang nomor 1. Berarti harusnya nomor 2, nomor 1, kemudian baru nomor 3. Pilihlah kedelai yang berkualitas lalu rebus sampai setengah matang. Kemudian ke 1, kupas kulit ari kemudian cuci hingga bersih. Ini bersih. Rebus kembali kedelai yang sudah bersih, menyambung kalimat yang kedua, sampai matang lalu angkat dan tiriskan. Jadi 2, 1, 3. 2, 1, 3. Tinggal tersisa C dan A. Yang D sudah tidak, B juga tidak. Kemudian setelah diangkat dan ditiriskan, apakah dia ke-5 atau ke-4? Kita lihat. Setelah ditiriskan, kemudian setelah kedelai ditumbuhi jamur, berarti jamur ini hubungannya dengan ragi. Ragi ada di nomor 5, berarti seharusnya ditiriskan. Setelah ditiriskan, setelah dingin, taburi ragi lalu bungkus dengan daun. Setelah kedelai ditumbuhi jamur, tempe siap dikonsumsi. Berarti nomor 5 dulu, baru nomor 4. Jawabannya adalah A. Nomor 44. Perbaikan kesalahan penggunaan istilah pada paragraf tersebut adalah, kita lihat seismograf atau seismograf. Di sini ada seismograf, magma, kita lihat di sini magma. Kemudian evakuasi. Evakuasi. Nah, kita lihat kata yang tepat sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang tepat adalah seismograf menggunakan huruf F. Jadi B atau D. Kemudian kita lanjut ke magma. Magma yang paling tepat tidak menggunakan huruf H. Jadi kemudian evakuasi menggunakan V. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 45. Perbaikan kesalahan penggunaan huruf kapital pada kalimat bercetak miring dalam paragraf tersebut adalah, di sini ada cetak miring. Karena jawaban A, B, C, D semua katanya sama, kita langsung ke pilihannya. Bapak Budiman MPD. Bapak Budiman, karena ini diikuti nama dan awal kalimat, maka ini kapital, sudah tepat. Budiman, nama orang, juga huruf kapital. Kita lihat gelarnya. MPD. M titik P D bukan kapital. Jadi B dan C sudah tidak tepat. Alamat rumahnya di Jalan Merpati 45. Menunjukkan tempat. Maka seharusnya menggunakan huruf kapital. Di sini tidak tepat. Jawabannya adalah A. Nomor 46. Sinonim kata yang dicetak miring adalah, operasi gagak terjadi pada tanggal 19 Desember 1948. Operasi tersebut diawali dengan agresi Belanda terhadap Yogyakarta. Agresi, kata lain dari agresi yaitu penyerangan. A. Kita lanjut ke nomor 47 karena di sini ada teks bacaan untuk nomor 47 dan 48. Kita coba lihat soalnya terlebih dahulu. Tokoh utama cerita tersebut adalah, kemudian tema cerita tersebut. Jadi kita harus menemukan tokoh dan tema. Kita kembali ke halaman sebelumnya. Tokoh utama berarti orang yang paling sering muncul. Kita baca. Cori adalah kecoa yang cerdik. Ia memiliki saudara kembar bernama Coro. Berbeda dengan Cori, Coro adalah kecoa yang lugu. Suatu ketika keduanya mencari makan bersama. Sebuah lemari baju menjadi sasaran empuk mereka. Cori, ayo kita pulang, aku sudah kenyang, seru Coro.
Sebentar, aku mau membawa pulang sebagian makanan ini, jawab Cori. Keduanya lantas pulang. Ayah dan ibunya menyambut dengan gembira. Cori membagi sebagian makanan kepada orang tuanya. Jangan habiskan makananmu, simpan sebagian, Cori, kata ayah. Bagi juga untuk Coro, jangan kau habiskan sendiri, ibu menimpali. Cori dan Coro segera masuk ke kamar. Tampak sisa makanan berserakan di kamar Cori. Ia tak membersihkannya. Berbeda dengan Coro, kamarnya selalu bersih. Tidak tampak sisa makanan yang berserakan. Esok paginya Cori berteriak mengagetkan semuanya. Semut merah memenuhi kamarnya, bahkan badannya penuh luka karena gigitan semut. Ayah dan ibu segera menolongnya. Tokoh utama cerita tersebut, dari cerita ini yang paling sering muncul atau yang menjadi sentral adalah Cori, karena dia dari awal sampai akhir muncul, sedangkan Coro hanya muncul sampai tengah-tengah sini. Jadi jawabannya adalah C. Tema cerita tersebut mengisahkan tentang kebersihan atau lingkungan. 48 jawabannya D. Nomor 49. Urutan kalimat-kalimat tersebut menjadi paragraf narasi yang padu. Kita lihat ada 3, ada 2. Kita lihat di kalimatnya. Sudah seminggu Ferdian menggantikan pekerjaan ayahnya. Atau yang ketiga, setelah menggembala Ferdian memasukkan kerbau ke kandang. Ini sepertinya nomor 2 dulu, yang A kita lewati. Sudah seminggu Ferdian menggantikan pekerjaan ayahnya. Kemudian coba kita lanjutkan keempat atau ketiga. Ketiga dulu. Setelah menggembala, Ferdian memasukkan kerbau ke kandang. Atau setiap sore Ferdian menggembalakan kerbau-kerbau ayahnya. Ini dimasukkan ke kandang atau mengembala kerbau dulu. Seperti yang tepat harusnya mengembalakan dulu baru dimasukkan. Jadi keempat dulu dari 2, keempat baru ke 3. Kalau sudah masuk ke kandang maka dia dikunci. Ferdian mengunci kandang. Jadi urutannya 2, 4, 3, dan 1. 2, 4, 3, 1. B. Nomor 50. Sleman mendapat penghargaan titik-titik karena lingkungannya bersih. Istilah yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah, kita lihat Adipura ini penghargaan kota terbersih. Ini sesuai dengan kalimat ini. Kemungkinan jawabannya A. Kita lihat Adiwiyata. Adiwiyata ini sekolah, mendapatkan ilmu pengetahuan, norma, dan etika. Ini mengarahnya ke sekolah. Kalpataru ini penghargaan terhadap orang yang berjasa memelihara lingkungan. Kalau ini tadi kotanya, ini orangnya. Kemudian Upakarti, ini penghargaan kepada pelopor industri kecil. Ini tidak tepat. Ini kurang tepat, ini kurang tepat, ini kurang tepat. Jadi jawabannya adalah A. Demikian teman-teman pembahasan untuk soal bahasa Indonesia. Semoga video ini dapat menambah wawasan teman-teman. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.